Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik. kondisi sehat selalu dan juga bahagia, jangan lupa ya. Nih, maaf suara saya ini karena batuk aja nih, bukan gaya-gayaan sebenarnya ya. Bro Ipong, kita hari ini Mm-mm. mau bicara tentang siapa yang lolos ke Piala Asia dari kualifikasi Piala Asia U17 ini. Bisa Oke, disampaikan bro, siapa aja juara grup dan runner up-nya yang bisa sampai ke sana, ke Piala Asia U17. oke. Untuk kualifikasi kali ini kan memang negara-negara Asia itu yang ikut dalam kualifikasi terbagi dalam 10 tim, 10 grup ya. Mhm, Nah, dari 10 grup itu A, B, C sampai dengan J itu yang sudah pasti keluar karena mereka sebagai pemuncak itu adalah dari grup A Jepang, grup B Malaysia, grup C Qatar, grup D Arab Saudi, grup E Yaman, grup F kemudian Vietnam, grup G Australia, grup H Tajikistan, I Iran, grup J Uzbekistan. Gitu, mhm, Bro. mhm. Itu adalah mereka-mereka yang menjadi juara grup. Sudah pasti Ya, kan langkah ke sana. ya. Nah, Kemudian, untuk runner up, tadinya kan kita pikir dengan kehadiran atau ini ya statement bahwa tadinya Bahrain sudah bersedia untuk menjadi host, mhm, ternyata kan detik-detik terakhir Bahrain sepertinya mengundurkan diri untuk menjadi tuan rumah, sehingga jatah untuk runner up terbaik itu nambah satu, jadi 6 negara, mhm, 6 tim ya. Nah, keenam itu terbagi di grup D, juaranya adalah Arab Saudi dan runner up terbaiknya adalah India yang ikut mhm, terangkut ya. mhm, Kemudian dari grup F, Vietnam juara grup, Thailand ikut keangkut. mhm, Kemudian di grup ini G, Australia juara grup, China keangkut. mhm. Kemudian grup H, Tajikistan itu menggandeng Afghanistan. Iran justru yang digandeng adalah Laos, bro. Dan Uzbekistan, nah ini juga terbalik nih. Ini juga surprise ya. Uzbekistan sebagai pemuncak, Korea Selatan sebagai runner up gitu loh, bro. Hmm. Jadi yang dari Hmm. runner up itu yang terpilih adalah eh, tadi siapa? India, Korea Selatan, India, Thailand, India, Thailand, China, China. Afghanistan, Laos, dan Korea Selatan. Ya. Jadi Asia Tenggara mengirimkannya Hmm. tetap 4 ya. Entah, tetap 4, walaupun di luar Plus prediksi. Indonesia. Aduh. Karena ternyata Thailand dengan agregat minus 1 gol aja dan juga Laos yang minus agregat 2 gol itu juga ternyata bisa Masih. ke bawah ya Ya. untuk Piala Asia nanti. Gitu. Dan Indonesia di bawahnya Laos persis ya. Aduh. Nyaris. Ya, itulah Eh, saudara-saudara yang disebut dengan aduh, local pride. Oke. Lewat. Bro Ipung, ini ya, kita ngomongin lagi mengenai kenapa sih Indonesia kalah gitu. Bisa disebutkan Bro. Mungkin apa saja ya, sih yang untuk evaluasinya gitu. ya catatan saya ya dari beberapa laga ternyata kan sepertinya ya barisan dari kepelatihan itu melihat kualifikasi Piala Asia ini hanya merujuk pada satu pertandingan ke pertandingan lain, tapi Mhm. tidak melihat sebagai sebuah kompetisi yang full. Hmm. Kalau misalkan rujukannya adalah kompetisinya secara full, dia pasti akan memandang 4 pertandingan, tidak lagi Hmm. melihat dari pertandingan satu ke pertandingan lain gitu loh. Hmm. Kalau artinya kalau sudah melihat bahwa kualifikasi ini adalah sebagai mini turnamen, tentu dia akan sudah mulai menyiapkan strategi yang namanya bagaimana mereka bertemu dengan ini, melakukan sistem atau gaya permainan seperti ini, ketemu dengan ini, melakukan ini, itu akan selalu punya semacam big plan ya, Hmm. big plan untuk melihat bagaimana performa ini bisa dijaga gitu loh, bro. Ya. Nah, kalau kemarin Bro ya bilang bahwa kalau Iqbal Wijangge itu Mm-mm. kan sudah bisa melihat
tidak hanya melihat kepada bola yang sedang dimainkan, tetapi juga bisa melihat di mana posisi-posisi lawan. Nah, Ya, dalam hal ini kelihatannya Bima Sakti baru bisa melihat bola saja, tidak bisa melihat kompetisi secara utuh ya. Jadi iya. kalau ada laga ini yang main ini, laga Mm. ini yang main ini, padahal dia tidak menyadari kalau yang main itu aja gitu kan. Ya. Jadi sebetulnya gini, itu juga kan sebagai gambaran bahwa ada persoalan juga dalam hal talent scouting ya. Hmm. Karena eh, kalau misalkan talent scoutingnya juga kuat ya, artinya dia punya variasi, punya alternatif pemain-pemain yang mungkin antara pemain yang akan menjadi line up dan pemain yang ada di bench itu dengan kualitas yang hampir berimbang. Mhm. Itu. Ada juga kemungkinan kedua bahwa coach Bima Sakti belum berani mengambil keputusan untuk merubah formasi pemain secara total gitu. Hmm. Ya karena itu tadi, karena dia juga merasa bahwa ada ketimpangan kualitas antara format ini ya line up dengan band. Nah Hmm. itu kan sekali lagi memperlihatkan bahwa ada sisi kelemahan dalam talent scouting itu bro. Hmm. Ya kalau kita lihat misalkan Malaysia ketika melawan Guam, Mm-mm. itu kan kemarin laganya berlangsung seri ya. Dan kita melihat, wah kok ini Malaysia ada apa nih? Kok lawan Guam saja bisa seri gitu ya. Iya, Ternyata itu memang adalah salah satu strateginya untuk mengistirahatkan pemain inti. Karena buktinya setelah laga pertama, kemudian Malaysia ada dapat 1 hari istirahat, ya kan? Dan kemudian setelah itu melawan Guam, tim intinya juga masih diistirahatkan sehingga tim intinya hanya bisa melawan Uni Emirat Arab. Sorry, ya benar Uni Emirat Arab dan langsung dengan Indonesia hanya jadi 2 laga saja berturut-turut. Sementara betul, betul. Indonesia harus berlaga terus-terusan sama 4 laga berurutan kan itu Iya, pasti melelahkan. Dan iya. ini kan Dari diakui sendiri oleh Bima Sakti di konferensi usai laga ya, bahwa itu adalah kesalahannya dia yang memainkan pemain inti terus-terusan. ya, Itu. Tapi menurut saya sih sebenarnya itu bukan alasan yang pas. Bro Ipung eh, ada komentar nggak mengenai ini? ya. Kalau menurut saya gini, ya artinya mungkin ya yang Bro Eri sampaikan itu betul Hmm. bahwa pelatih dari Malaysia sudah melihat pertandingan ini secara full kompetisi. Artinya dia akan punya strategi dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Hmm. Bukan sebuah strategi yang terpisah Hmm. bergantung dari satu pertandingan ke pertandingan. Itu tidak. Tapi dia punya strategi yang secara general itu untuk mencakup semua pertandingan. Hmm. Makanya dia berani menurunkan pemain lapis kedua saat melawan Guam. Tapi yang saya juga ini ya respect ya terhadap pelatihnya Malaysia. Bagaimana dia bisa merespon kondisi mentalitas pemain dari Malaysia yang berhasil ditahan satu-satu oleh Guam. Ini juga kan ini sebagai sebuah ini ya sebuah tekanan juga karena tekanan dari publik Malaysia tentu juga besar mengingat bahwa Guam kalah lawan Indonesia 14-0, kalah lawan Uni Emirat Arab 9-0. Kenapa Hmm. kok Malaysia cuma bisa 1-1 gitu loh. Hmm. Nah, itulah cara dari kepelatihannya Malaysia untuk bisa merespon keadaan ini dan berusaha mencari solusi dan menenangkan secara mentalitas ke pemainnya bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Tapi Hmm. ini adalah sebuah permulaan dari game plan yang mereka punya, yang mereka rancang. Gitu loh, Bro. Iya, betul. Ya memang betul sih kalau kita lihat seperti itu ya bahwa eh, mereka berani memainkan dengan rotasi pemain yang boleh dikatakan yang pemain di bench main semua gitu ya. Kok kenapa ya Bima Sakti tidak em, apa tidak berani memainkan pemain yang berada di bench ya. Kalau gini, di PSSI TV itu kan disampaikan bahwa pada hari setelah laga Palestina itu pemain-pemain berendam air es ya. Artinya pada saat itu Bima Sakti sudah menyadari bahwa para pemain sebagian besar sudah dalam kondisi kelelahan dan Ya, terapi air es ini kan maksudnya untuk segera memulihkan kebugaran.
Iya, Dan ternyata betul. itu kan tidak terjadi. Ah, Betul. bisa jadi juga, eh, maksud saya begini, kalau sudah tahu kelelahan, kenapa pemain itu lagi yang diturunkan? Kenapa dia Ya. tidak berani mengambil resiko untuk menurunkan pemain tim keduanya gitu ya? Padahal kan sama-sama juga, kalau dilihat sekarang hasilnya yang juga kalahnya juga telak juga sama, gitu. Tapi Gitu. mungkin kalau pemain cadangan yang bermain dengan kebiasaan mereka selalu selalu berada di bangku cadangan dan ada kesempatan, bisa jadi mereka menampilkan Lebih fight ya. iya yang sesungguhnya, yang benar-benar pengen menunjukkan bahwa gua bisa gitu kan. Ada komentar, Iya. bro? Ya kan tadi dari awal saya udah katakan bahwa eh, apa Coach Bima Sakti tidak punya kepercayaan diri untuk bisa menurunkan pemain-pemain yang merotasi pemain-pemain yang ada gitu ya. Mhm. Ketidakpercayaan diri ini terjadi karena dia juga mungkin ya menyadari bahwa ada persoalan-persoalan dalam hal talent scouting. Hmm. Persoalan di dalam squadnya dia ya, dalam Hmm. tim kepelatihan dia. Karena talent scoutingnya tersebut ternyata tidak berjalan dengan bagus. Terlihat dari gambaran bahwa katakanlah ya kita melihat bahwa formatur yang 11 pemain di awal itu selalu diturunkan karena dia juga mungkin melihat bahwa ada gap yang terlalu jauh kualitasnya dengan pemain yang di band. Jadi saya tidak menyalahkan pemain ya dalam hal ini ya. Tapi bagaimana proses dari sejak awal ini tidak dilakukan dengan benar gitu. Dan ini ya faktor bagaimana juga coach kepelatihan coach Bima Sakti ini merespon laga melawan Palestina. Itu kan sebuah sinyal yang jelas bahwa ada persoalan di timnas kita. Dan persoalan itu sudah kelihatan kan Hmm. dari sejak pertandingan melawan Palestina. Tapi kenapa kok ini tidak dilakukan perubahan? Dan selalu dari satu pertandingan ke pertandingan lain, formasi yang dipakai adalah formasi 4-3-3 dengan pemain yang hampir sama. Kenapa tidak mencoba untuk yang saya katakan tadi dalam ini ya, dalam analisa pertandingan melawan Malaysia, bagaimana persoalan mentalitas, persoalan psikologis dari pemain-pemain Malaysia ini dimanfaatkan karena Hmm. Malaysia kan harus menang Ya, gitu loh. ya, Kalau dia harus menang, kita asumsikan dia akan menyerang dan kita akan lebih bertahan, gitu kan? betul. Ya. Kalau dia masuk perangkap kita, mereka sudah masuk ke dalam ke tengah permainan, kemudian kita melakukan counter attack dengan cara-cara yang lebih efektif, itu pertama kita lebih bisa menjaga kebugaran ya, Hmm. karena kita tidak bermain intens dari sejak awal. Ya, mungkin bagusnya seperti STY gitu ya. Kalau udah mulai seperti ini, pakai yang 3-5-2 Nah, gitu ya. betul. Tiga Artinya, dua tiga lima, iya benar. saya melihat bahwa Coach Bima Sakti belum punya fleksibilitas dalam menerapkan strategi di lapangan. Itu terjadi karena mungkin juga kemampuan dia, standar kepelatihan dia mungkin belum juga mengalami perbaikan-perbaikan. Dan dia juga masih butuh yang namanya belajar, saya pikir. Dan ini juga bagus sebetulnya buat siapapun ya coach yang akan menangani tim manapun, bahwa proses belajar itu akan terus harus dilakukan gitu. Ya, ya. Karena melihat bahwa dalam pertandingan sepak bola sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana cara merespon kejadian yang ada di lapangan. Jangan kita terlalu terpaku pada strategi yang kita inginkan. Nah, di saat strategi itu tidak berjalan, kita udah bingung. Kita tidak punya solusi. Begitu, bro. Iya, betul. Oke, kita jadi melebar kemana-mana nih jadinya. Oh iya Oke. ya. Sorry. Oke, Sobat Bola. Itulah obrolan kita mengenai siapa tim Asia Tenggara yang melaju ke Piala Asia U17. Walaupun tetap 4 negara, tapi minus Indonesia. Dan tadi kita ngobrolin juga masalah timnas U17. Menurut Sobat sendiri, kenapa sih? Gitu. Kenapa, dan kenapa? Silakan tulis di kolom komentar. Kita akhiri dulu obrolan kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Oke, terima kasih.